Halo teman-teman, keluarga dan semuanya, terima kasih. Di sini ada suatu peluang yang sangat besar, yaitu equity crowdfunding yang bernama Santara dengan usaha Smart Kandang, PT Kandang Pintar Indonesia dengan mereka tuh melakukan penggalangan dana eh, untuk menarik investor untuk mengembangkan usaha peternakan ayam mereka. Di sini mereka menjual saham sebesar em, berapa nih ya? Total sahamnya itu berapa di sini? Gua sebentar. Total sahamnya itu 1.84.343 yang sudah terjual dengan sisa 63,81% dan yang tersisa total saham 615.257 ribu rupiah atau sisa 36,19%. Ini kenapa saya katakan sangat bagus karena ini masih dua hari yang lalu dirilis ya. Ini bisa dilihat dari sini. Ayam, oke, ini mereka pakai truk. Ini kandangnya, oke, next ya. Kandangnya em, dengan pemegang saham sekarang 360 orang. Jadi orang berlomba sangat cepat eh, membuat ini dengan kode saham KNDG. Sisa waktu 59 hari. Tapi kayaknya ini 1 minggu akan dipenuhi ya, langsung penuh. Tidak sama seperti yang lain, kayak ini udah 2 minggu, ini juga udah hampir 2 minggu, ini juga kurang laku ya. Ini kan ayam nih langsung penuh ya, karena ayam itu adalah sumber protein yang dikonsumsi masyarakat rata-rata di Indonesia yang ada 270 juta ya. Jadi peluangnya di sini sangat besar dan kita sebagai eh, yang ada fasilitas harus memanfaatkannya dengan baik. Em, Profil perusahaannya bisa diklik di sini. Jadi eh itu ditunggu ya, agak loading nih, bentar. Nah, kayak gini. Jadi mereka membuat profil perusahaan dengan video singkat, ada ayam, terus nah ini kandangnya kan besar jadi modern. em, apa ya? Wabarakatuh. Nah, Nama ini dia saya yang Isra foundernya yang Firdaus. apa Saya namanya? adalah CEO dan founder dari Oke, kita PT lanjut ya Kandang karena agak Pintar lama Indonesia. nih. Nah, Cepat next. dan lebih baik dari dan kematian akan jauh lebih. Itu bisa ditonton di aplikasinya. Jadi Kami telah eh, meraup omset oke sekitar ya 2 begitu ya. Jadi miliar dengan nggak pendapatan semua bersih. usaha-usaha yang di Santara itu yang di danai crowdfunding itu bisa diminati karena itu kan sesuai dengan semakin tinggi pasarnya maka konsumennya akan semakin tinggi juga. Perusahaan memiliki prospek yang bagus maka eh, investor juga akan lebih suka untuk menginvestasikannya. Oh, itu tadi belum saya sampaikan ya. Itu keuntungannya itu per bulan, per tahun satu kandang itu bisa sampai 200 juta. Mereka udah memiliki 2 kandang dan berarti mereka bisa menghasilkan 400 juta dalam 1 tahun. Padahal investasi yang diminta di situ tadi kira-kira yang dibutuhkan itu 1 miliar, bukan 1 miliar ya, maaf. Berapa nih ya bentar. 1.700.000.000. Jadi kalau dua kandang berarti mereka akan membentuk 2 kandang itu mereka akan membutuhkan kira-kira mendapatkan 400 juta per bulan. Tapi mereka kan udah memiliki sistem yang baru, pasti keuntungannya akan semakin efisien, bahkan bisa 500 juta per bulan, per tahun 1,5 miliar. Jadi dengan investasi yang ini 1.700 dalam waktu 3 tahun lah ya, itu kira-kira udah kembali modalnya 100%. Nanti kalau contohnya perusahaannya dijual, Anda akan mendapatkan, teman-teman juga akan mendapatkan sahamnya atau teman-teman bisa menjual sahamnya, contohnya pertumbuhannya bisa per tahunnya 10%. Ini berbeda dengan contohnya perdagangan saham di BI Bursa Efek Indonesia karena Bursa Efek Indonesia terlalu besar dan risikonya besar ya karena ekonomi di Indonesia tuh yang paling kuat adalah UMKM terutama dari krisis. Kenapa? Karena
UMKM itu contohnya kan nggak terlalu dimasuki oleh investor-investor asing yang kadang mereka menjual sahamnya dan ablas kan. Nah, jadi nggak ada penarikan tiba-tiba. Ini kan dari lokal, terus bahan-bahannya itu kan dibutuhkan oleh lokal ya, bukan contohnya kalau pasar ekspor itu ada contohnya COVID nggak jadi care ke sana. Jadi ini peluangnya memang sangat besar. Jadi tapi apa itu crowdfunding? Nah, equity crowdfunding itu adalah layanan suatu konsep pengembangan dana yang relatif baru, masih baru di Indonesia, dan aturannya pun tergolong baru keluar dan berbeda dengan P2P lending atau P2 lending seperti CoinRock. Itu berbeda karena mereka hanya mengumpulkan dana investor, itu nggak ketahui mau diapakan dananya, dan eh, ya mereka memberikan jangka waktu kepada pengusaha, jadi pengusaha itu kan tertekan batin nggak bisa menangkap apa-apa. Jadi ini beda dengan Santara ya. Kita juga harus mengetahui bahwa Santara itu adalah crowdfunding berizin pertama yang disetujui OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Jadi ini pertama kali. Anda harus mengetahui bahwa suatu perusahaan-perusahaan yang berbau dengan teknologi yang baru pertama kali dirilis itu akan tiba-tiba booming, akan sangat besar. Jadi saya meyakini bahwa Sentara ini suatu saat akan sangat besar seperti yang kita lihat pada Shopee, terus Tokopedia, terus seperti Bukalapak. Iya, Bukalapak. Karena apa? Karena ini menawarkan suatu kemudahan kepada masyarakat bahwa mereka bisa berinvestasi dari jarak jauh. Kalau tidak salah tadi ini perusahaannya di Madura ya, tapi bisa di-searching lagi karena videonya agak panjang. Em, saya meyakinkan bahwa ini peluangnya besar. Anda tidak akan rugi karena ini sudah dilindungi oleh undang-undang, dan ada aturan-aturan khusus jika nanti pihak dari perusahaan Smart Kandang atau PT Kandang Pintar Indonesia melakukan pelanggaran, itu akan bisa dibawa ke hukum, atau mereka akan nama baik mereka akan rugi. Tentu seorang perusahaan itu akan menjaga nama baik mereka. Jadi Asantara juga akan terus mengkoordinir ini perusahaan kandang, tapi saya tidak merekomendasikan seperti kopi. Ini sudah terlalu banyak ya, terus makan makanan ini, karena bukan long long apa ya long time ya, bukan jangka panjang. Karena kalau makanan itu jangka panjang, setiap hari orang butuh makan, nggak mungkin satu hari puasa besok makan satu hari mati kan, kayak gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin bukan maksud apa-apa, tapi ini peluangnya yang sangat besar. Karena saya belum punya uang atau dana, dan ya ini adalah peluang yang sangat besar menurut saya ya. Tidak, menurut saya alangkah baiknya saya bagikan kan, ya mungkin teman-teman atau keluarga membutuhkan ranah untuk memutar uangnya, itu bisa dimanfaatkan. Karena contohnya kalau kita bangun usaha 10 juta, kita beli lahannya contohnya pajaknya berapa, bisa contohnya 1 juta per bulan atau 500 ribu per bulan, otak kita berputar, pajaknya berapa, ada preman, lain sebagainya, hujan, angin. Nah, ini kita hanya menginvestasikan uang itu, nanti uang itu bekerja untuk kita. Semoga bermanfaat dan digunakan. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye.